Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini kita akan latihan soal TWK ya teman-teman, untuk persiapan CPNS 2021. Di sini terdapat 10 soal TWK. Ini kok 21, Kak? Iya, ini 21 karena lanjutan video yang kemarin. Untuk nomor 11 sampai 20-nya ada di video yang kemarin ya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan teman-teman klik video yang saya rekomendasikan di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini ya. Untuk 1 dan 2-nya ada juga. Oke. Langsung saja ya. Kita latihan soal TWK untuk persiapan CPNS 2021 khususnya di tes TWK ya. Sekarang nomor 21. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1596 di mana teman-teman? A. Banten, B. Sunda Kelapa, C. Samudra Pasai, D. Demak, E. Tuban. Nah, di mana teman-teman? Ya, benar sekali ya. Ini jawabannya, Belanda pertama kali mendarat di Indonesia itu di Banten ya. Untuk penjelasannya, ini ya. Pada akhir abad ke-16, Inggris dan Belanda mulai menunjukkan minatnya di wilayah Asia Tenggara dan melakukan beberapa pelayaran ke wilayah ini, antara lain oleh James Lancaster tahun 1591 dan 1601. Dua bersaudara, Frederick dan Cornelis de Houtman, tahun 1595 dan 1599, serta Jacob Pennick tahun 1598, ketika de Houtman bersaudara tahun 1596 pertama kali tiba di Banten. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Dia pertama kali ini tiba di Banten. Mereka disambut dengan sangat ramah. Demikian juga dengan para pedagang lain, yang setelah itu makin banyak datang ke Jawa, Sumatera, dan Maluku. Jadi, jawabannya adalah A ya. Kita lanjut nomor 22. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 lahir karena A. Dihapuskannya Pancasila sebagai dasar negara, B. Dimulai gerakan Manipol Usdek, C. Diselamatkannya dasar negara Pancasila, D. Gagalnya konstituante membuat undang-undang dasar baru, E. PKI mulai bangkit. Nah, di sini jawabannya apa teman-teman? Alasan lahirnya dekret presiden ya. Iya, benar ya teman-teman, karena gagalnya konstituante membuat undang-undang dasar baru. Nah, untuk penjelasannya ini ya, dari pemilu 1955 berbentuk Dewan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun undang-undang dasar yang baru. Anggota konstituante terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat dalam pembahasan isi undang-undang dasar. Dalam sidang sering terjadi perpecahan pendapat. Setiap wakil partai memaksakan pendapatnya sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar. Hal ini mendorong Presiden menganjurkan konstituante untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan anjuran tersebut, maka diadakan pemungutan suara sampai 3 kali. Akan tetapi, hasilnya belum mencapai quorum 2/3 suara. Akibatnya, Dewan Konstituante gagal mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret presiden. Nah, ini ya yang melatar belakangi keluarnya dekret presiden ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 23. Berikut ini negara yang menganut sistem pemerintahan kabinet
parlementer. Kecuali berarti kalau kecuali yang bukan kabinet parlementer. A. Australia, B. India, C. Jepang, D. Amerika Serikat, dan E. Kanada. Kira-kira apa teman-teman? Ya, pintar semua ya teman-teman. Benar ya, jawabannya adalah D, yaitu Amerika Serikat. Untuk penjelasannya, ini ya, sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris dianggap sebagai Mother of Parliament atau induk parlemen, sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial ya. Jadi fix ya, jawabannya adalah D ya. Kita lanjut, nomor 24. Bangsa Indonesia ikut serta menjadi anggota organisasi regional ASEAN. Tujuan utama organisasi ini adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah organisasi regional ASEAN ya, tujuannya ya. Yang A, mengadakan pertahanan bersama untuk menghadapi pengaruh komunis. Yang B, mempercepat pertumbuhan ekonomi antar negara. Yang C, membentuk suatu aliansi baru, sehingga membentuk peranan penting dalam percaturan politik di tingkat internasional. Yang D, menciptakan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Dan yang E, membentuk wilayah ekonomi bersama ya. Jadi tujuan utama dari organisasi ASEAN ini apa teman-teman? Ya benar sekali ya, tujuannya yaitu menciptakan stabilitas di wilayah Asia Tenggara ya. Oke, untuk penjelasannya ini ya teman-teman. Tujuan pembentukan ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat persamaan dan persahabatan bagi suatu masyarakat yang makmur dan damai. Dan yang kedua, tujuan ASEAN yang kedua yaitu memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah dalam negeri anggota. Dan yang ketiga, mewujudkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Dan yang keempat, tujuan ASEAN yaitu menyediakan bantuan terhadap sesama negara anggota dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bentuk pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi ya teman-teman. Jadi salah satunya di pilihan ganda ini tujuan ASEAN adalah menciptakan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Lanjut ya, sekarang nomor 25. Bangsa Indonesia ikut serta menjadi anggota organisasi regional ASEAN. Tujuan utamanya organisasi ini sama ya, 25. Tadi jawabannya apa teman-teman? Yang D ya. Kita lanjut, nomor 26. Undang-undang nomor berapakah yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Nah, jadi di sini ditanyakan undang-undang nomor berapa yang membentuk peraturan perundang-undangan ya. Di sini undang-undang nomor berapa teman-teman? Jawaban adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, penjelasannya ini ya teman-teman, kalau Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 yaitu tentang pajak penghasilan. Tapi kalau nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan ya. Dan nomor 10 tahun 2000 yaitu tentang pembentukan Kabupaten Bualemo. Nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini terjawab ya teman-teman, berarti Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 2011. Nah, untuk yang tahun 2012-nya itu yaitu tentang BPN ya. Kita lanjut nomor 27. Salah satu tujuan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Memudahkan pergantian presiden dan wakil presiden. B. Terciptanya penyederhanaan ketatanegaraan Republik Indonesia. C. Terciptanya penyederhanaan sistem kepartaian. D. Tuntutan Reformasi 1998. E. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sini apa teman-teman? Tujuan dilakukannya perubahan undang-undang. Nah, ini ya teman-teman, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. Ya. Nah, untuk penjelasannya, ini teman-teman agak panjang ya. 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Dan yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi, atau check and balance yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman ya. Jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar itu untuk penyempurnaan ya intinya. Oke, sekarang nomor 28. Berkembangnya paham LGBT di Indonesia sejatinya bertentangan dengan A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dan E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Nah, untuk pembahasannya ya. Nah, ini kunci jawabannya dulu ya. Kunci jawabannya adalah B ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pembahasannya ya, kalau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu tentang pornografi ya, teman-teman. Nah, untuk yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini sangat jelas, teman-teman. Kan LGBT itu tentang perkawinan sesama jenis. Nah, sedangkan nomor 2 ini ya, Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 itu tentang perkawinan ya, ada syarat-syaratnya perkawinan ya. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yaitu tentang pencegahan terorisme. Untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 yaitu tentang partai politik, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 yaitu tentang pers ya. Kita lanjut nomor 29. Sarasen bertentangan dengan, nah di sini kita harus tahu dulu Sarasen ya teman-teman. A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. B. Perpu Nomor 2 Tahun 2017. C. TAP MPR.
nomor 25 tahun 1966, D. Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, dan E. Permen Kominfo nomor 14 tahun 2017. Nah, jawabannya adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Sarasen itu apa, teman-teman? Sarasen merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara dan memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan yang beroperasi di Indonesia, ya. Nah, itu pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, ya. Kalau Undang-Undang nomor 11 tahun 2016. Untuk Perpu nomor 2 tahun 2017 itu tentang mengenai ormas, ya teman-teman. Untuk TAP MPR itu tentang pelarangan PKI, Leninisme, dan Marxisme. Untuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 mengenai amnesti pajak, ya. Untuk Permen Kominfo itu nomor 14 tahun 2017, pelanggan wajib didaftarkan menggunakan NIK. Nah, berarti di sini jawabannya yang A, ya. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 30. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagai dimaksud pada pasal 27 ayat 2, disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri. Untuk bupati atau wali kota sebanyak A. 3 kali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. sekali dalam setahun, D. sekali dalam 5 tahun, dan E. sekali dalam 2 tahun. Nah, di sini sekali dalam 1 tahun, ya teman-teman. Kenapa? Sini ya. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk gubernur dan kepala Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk bupati atau wali kota adalah sekali dalam setahun. Berarti jawabannya adalah C, ya. Semoga teman-teman pada tahun ini yang berusaha bersungguh-sungguh, yang belajar bersungguh-sungguh bisa mendapatkan NIP dan bisa keterima CPNS 2021. Mohon maaf jika dalam penjelasan banyak yang kurang atau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Dan yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi, atau check and balance yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman, ya. Jadi tujuan perubahan Undang-Undang Dasar itu untuk penyempurnaan, ya, intinya. Oke, sekarang nomor 28. Berkembangnya paham LGBT di Indonesia sejatinya bertentangan dengan
A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dan E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Nah, untuk pembahasannya ya. Nah, ini kunci jawabannya dulu ya. Kunci jawabannya adalah B ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pembahasannya ya. Kalau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu tentang pornografi ya, teman-teman. Nah, untuk yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini sangat jelas teman-teman. Kan LGBT itu tentang perkawinan sesama jenis. Nah, sedangkan nomor 2 ini ya, Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1974 itu tentang perkawinan ya, ada syarat-syaratnya perkawinan ya. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yaitu tentang pencegahan terorisme. Untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yaitu tentang partai politik, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yaitu tentang pers ya. Kita lanjut nomor 29. Sarasen bertentangan dengan, nah di sini kita harus tahu dulu sarasen ya teman-teman. A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. B. Perpu Nomor 2 Tahun 2017. C. TAP MPR Nomor 25 Tahun 1966. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Dan E. Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017. Nah, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Sarasen itu apa, teman-teman? Sarasen merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara dan memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan yang beroperasi di Indonesia, ya. Nah, itu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ya. Kalau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Untuk Perpu Nomor 2 Tahun 2017 itu tentang mengenai ormas, ya teman-teman. Untuk TAP MPR itu tentang pelarangan PKI, Leninisme, dan Marxisme. Untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai amnesti pajak ya. Untuk Permen Kominfo itu nomor 14 tahun 2017, pelanggan wajib didaftarkan menggunakan NIK. Nah, berarti di sini jawabannya yang A ya. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 30. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagai dimaksud pada pasal 27 ayat 2, disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri. Untuk bupati atau wali kota sebanyak A. 3 kali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. sekali dalam setahun, D. sekali dalam 5 tahun, dan E. sekali dalam 2 tahun. Nah, di sini sekali dalam 1 tahun ya teman-teman. Kenapa? Sini ya. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 2 disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk gubernur dan kepala Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Untuk bupati atau wali kota adalah sekali dalam setahun. Berarti jawabannya adalah C ya. Semoga teman-teman pada tahun ini yang berusaha bersungguh-sungguh, yang belajar bersungguh-sungguh bisa mendapatkan NIP dan bisa keterima CPNS 2021. Mohon maaf jika dalam penjelasan banyak yang kurang atau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.